Hey Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Akagami no Sans kembali membuat pergerakan selanjutnya setelah tumbangnya dua orang Yonko. Dia akhirnya memunculkan lagi kemampuan luar biasa dan kali ini mengintimidasi seorang admiral. Aramaki terpaksa harus mundur dari tanah Wano Kuni karena merasakan aura kuat dari sang rambut merah. Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1055 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah Momonosuke akhirnya bisa menggunakan wujud naganya dengan sempurna, yang dimana dia bisa mengontrol Boro-Birdnya seperti halnya Kaido. Tak kalah mengejutkannya juga, Kozuki Sukiyaki mengatakan bahwa sebenarnya Pulau Wano Kuni sangatlah besar, namun ada sesuatu hal yang menyebabkan pulau ini lemah. Road Poneglyph di Wano Kuni sebentar lagi akan diketahui keberadaannya. Oke, sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1055 kita kali ini diberi judul Era Baru. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan para generasi terburuk yang akan memulai era ini untuk memperebutkan satu tujuan utama mereka, yaitu harta karun legendaris One Piece. Chapter kita kali ini mendapatkan color spread yang dimana poster dari One Piece Film Red yang diisi oleh Luffy, Shanks beserta dengan Uta. Halaman pertama dimulai dari ibu kota bunga. Terlihat Nami, Tama, dan juga Zeus sedang menikmati pesta dan makanannya. Di luar kota, Momonosuke ternyata dikalahkan oleh Rokyugyo. Yamato pun ingin pergi membantunya, namun Momonosuke bersikeras bahwa dia tidak boleh ikut campur dalam pertarungannya. Raizo terlihat menggunakan teknik Ninpo Maki-Maki no Jutsu. Dia menembakkan serangan api ke Rokyugyo. Rokyugyo bertindak seolah-olah dia terpengaruh oleh serangan Raizo, namun dia bercanda. Nah, kemudian dia pun menggunakan tekniknya Bokarin. Dia pun melepaskan dirinya dari api milik Raizo. Rokyugyo berkata, "Apa kau benar-benar berpikir akan mengalahkan Laksamana Marinir dengan mengandalkan kekuatan yang tidak jelas seperti itu?" Kemudian Rokyugyo ini menusukkan tubuh Raizo dengan salah satu cabangnya dan mulai menghisap nutrisi dari Raizo. Di sisi lain, Kawamatsu mencoba membantunya, namun cabang dan akar yang dia potong tumbuh terus-menerus. Akhirnya Green Bull ini pun menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan juga Nekomamushi. Sekarang kita akan beralih ke ruang rahasia milik Kozuki Sukiyaki. Kita di sana melihat bahwa ada jalan rahasia yang mengarah ke tangga panjang. Itu terbuka di dalam tanah. Sukiyaki dan juga Robin sedang berjalan menuruni tangga bersamaan dengan Lau. Robin bertanya kepada Lau apakah dia berhasil mengikutinya dengan aroma tubuhnya. Lau pun tidak bisa menemukan Robin dengan krunya di pesta, jadi dia pun mencari Robin. Nah, Sukiyaki ini bilang dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang lorong ini. Nah, namun karena salah satu dari anggota bajak laut Peace ini, yaitu Jack, adalah seorang manusia ikan, dia pun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Poneglyph ini. Robin lantas bertanya mengapa Gyojin bisa menemukannya. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka mencarinya sendiri. Sukiyaki pun mulai lantas menceritakan kisah sejarah dari Wano Kuni. Namun sayangnya Robin menyelanya saat dia melihat cahaya lubang di lorong. Robin lantas bertanya lorong apakah itu. Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa dia bisa saja pergi untuk melihat apa yang ada di sana karena ada kaca yang menghalangi air. Robin merangkak melalui lubang, kemudian Lau pun berteleportasi dengannya. Yip, mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa reruntuhan ini adalah tanah lain dari Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Berkat air itu bukanlah air laut, reruntuhan ini awet dalam kondisi yang sangat amat baik. Sukiyaki pun menjelaskan apa yang terjadi dengan negara Wano Kuni kuno itu. Nah, dahulu kala Wano Kuni adalah negara yang sangat besar, sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni yang sekarang. Ini terletak di negara bagian bawah Gunung Fuji, tingkat yang sama dari laut. Kemudian pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau itu dibangun dan negara ini pun terkunci. Air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri ini. Nah, setelah itu, air hujan pun mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun menciptakan air terjun yang sangat amat besar. Orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni asli dan membangun negara baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan Wano Kuni saat ini. Nah, sesaat setelah itu mereka pun mencapai bagian bawah tangga dan Sukiyaki membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar tempat Road Poneglyph berada.
Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi, mereka akan dapat melakukan perjalanan ke Lautale. Sukiyaki lantas mengatakan bahwa ruangan ini berada di lantai tertinggi dalam gua di dasar Gunung Fuji. Nah, dan jauh di bawah itu adalah tempat dari senjata kuno Pluton. Nah, uniknya Sukiyaki ini belum pernah melihat senjatanya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan pada Robin dan juga Lau di mana letak dari senjata Pluton. Sukiyaki mengatakan, untuk mengeluarkan Pluton, tembok Wano Kuni harus dihancurkan. Dengan kata lain, membuka perbatasan adalah menghancurkan tembok pertahanan negara ini. Itu juga berarti melepaskan senjata kuno Pluton. Robin bertanya-tanya mengapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu. Sukiyaki mengatakan dia memberitahu mereka semua yang telah diturunkan oleh keluarga Shogun. Sukiyaki berkata, aku tidak tahu apa yang ditemukan Oden dalam perjalanannya di laut. Yep, kita lanjut. Sekarang kita keluar dari ibu kota bunga. Di sana kita melihat Rokugi yang menjebak Akazayanen dan Yamato, memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Green Bull mengatakan bahwa jika Kaido ini masih memimpin negara ini, dia tidak akan datang ke sini. Kepemimpinan Kaido lah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni. Green Bull mengatakan bahwa dia harus mengambil kepala topi jerami. Ketika dia telah mengambil kepalanya, dia akan meninggalkan negara ini. Yep, Yamato memberitahu Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya karena mereka tidak akan kalah melawan pria seperti ini. Momonosuke terlihat menangis di sini. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membutuhkan bantuan Luffy ataupun Yamato. Jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi. Momonosuke berkata, kau telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu, namun sekarang kau bebas. Itulah mengapa aku ingin kau pergi dari sini. Kode keras nih nakama baru bos. Luffy, Zoro, dan juga yang lainnya, aku tidak bisa selalu mengandalkan bantuan dari mereka. Kita harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh bersama rakyat negeri ini. Kita tidak bisa mempercayakannya pada mereka yang akan pergi. Jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa melindungi negara kita di masa yang akan datang? Nah, Green Bull pun mengejek sikap kekanak-kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak berpikir seekor naga bisa begitu memalukan. Yep, di saat putus asa ini pun, Momonosuke berhasil menembakkan bolo Brit yang melewati tubuh pohon Rokyugyu. Akazaya beserta dengan Yamato membebaskan dirinya. Rokyugyu menatap Momonosuke, dia tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Yamato tidak percaya bahwa Momonosuke ini telah menguasai kekuatan naga. Momonosuke lagi-lagi menembakkan nafas naganya ke Green Bull dan membakar tubuhnya. Namun, tanaman kecil tumbuh di belakang tubuh dari Rokyugyu yang terbakar dan Rokyugyu pun tumbuh lagi. Aramaki berkata, "Yup, jika itu yang ingin kau mainkan, baiklah, aku akan menusukmu dari mulut sampai ke ekormu." Yup, tiba-tiba kilat hitam terlihat dari kejauhan. Rokyugyu merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan. Rokyugyu mengatakan, "Itu Haosuku Haki. Siapa kau? Bajak laut Akagami." Mereka sedekat ini. Terlihat kapal bajak laut Akagami masih berada di laut dekat Wano Kuni. Beberapa anggota mereka meminta Shanks untuk berhenti atau semua Rocky ini akan pingsan. Shanks mengatakan, "Aku tidak akan mengatakan itu hal keji." Tapi seorang marinir menargetkan daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut. Aku pikir itu rasanya tidak enak. Nah, seperti yang Shanks katakan, kita pun bisa melihat beberapa kenangannya bersama Luffy. Seperti ketika Luffy mengiris bagian bawah matanya. Momonosuke saat kecil bersama dengan Oden dan Hiyori saat dia lahir. Kita pun juga bisa melihat siluet yang tampaknya seperti karakter dari Uta. Kemudian kita pun melihat panel Shanks dari sangat dekat. Dia terlihat sangat amat marah. Shanks mengatakan, "Apakah kau begitu takut dengan era baru yang akan datang?" Kembali ke Rokyugyu, dia pun kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan juga krunya. "Alasan baik, kabur aja bos." Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Yamato, Momonosuke, dan para Akazaya pun merayakan hal ini. Momonosuke menangis dengan sangat amat gembira. Kita beralih ke ibu kota bunga. Kita melihat Brook, Usopp, Chopper, Franky masih berada di pesta dengan Hiyori dan juga Toko. Di luar kota, kita pun bisa melihat Luffy sedang duduk bersama dengan Zoro, Sanji, dan juga Jinbei. Nah, mereka pun berbicara mengatakan bahwa Momonosuke sukses untuk mengusir seorang admiral dari Wano Kuni. Yep, kita pun sampai di panel penutup di chapter 1055. Kita pun melihat Luffy tersenyum saat melihat kapal bajak laut Akagami bergerak menjauh dari laut Wano Kuni. Chapter 1055 pun ditutup dengan kata-kata dari Luffy. Entah bagaimana, wajah yang familiar muncul di pikiranku.
Overall, chapter kali ini banyak berangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat ini di Wano Kuni. Sukiyaki menjelaskan bahwa dulu pulau Wano Kuni ini sangatlah besar, tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Dia menjelaskan itu dikarenakan efek dari air terjun yang menyebabkan pulau ini terpecah. Nah, apa mungkin ada hal lain yang tidak diketahui oleh Sukiyaki ini yang menyangkut sejarah Wano Kuni? Apakah memang rumor yang menyebut bahwa Wano Kuni adalah kepingan tanah sebenarnya dari kerajaan kuno di masa lalu? Sudah kita sadari bahwa Wano adalah negara yang dikenal sebagai sesuatu yang berbeda di masa lalu. Banyak yang membedakan negara ini dengan negara-negara yang lainnya, seperti Dressrosa, Whole Cake, ataupun yang lainnya. Nah, tentu ini ada hubungannya dengan sejarah di masa lalu. Apakah Wano Kuni selama ini menutup perbatasannya karena alasan tertentu? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi oleh orang-orang terdahulu di Wano Kuni ini semacam tanah emas atau Pluton yang seperti dikatakan oleh Kozuki Sukiyaki di chapter ini? Nah, apakah kalian masih ingat dengan Wano Kuni terdahulu yang menyebut bahwa ada seseorang samurai yang mencoba untuk membunuh naga di ibu kota bunga? Yup, dia adalah sang legenda samurai Ryuma. Nah, bagaimana kejadian ini tidak hanya sejarah, melainkan ada hal yang menyinggung sesuatu yang kita tidak pikirkan selama ini. Mungkinkah ini sesuatu yang merujuk kepada peristiwa tertentu ataupun tujuan tertentu? Bagaimana jika naga yang dipenggal oleh Ryuma ini bisa kita kaitkan dengan Celestial Dragon? Wano Kuni berpotensi akan bisa menjatuhkan tahta dari pemerintahan dunia jika perbatasan pulau ini akan benar-benar terbuka oleh dunia luar. Jadi itulah alasan juga mengapa pemerintahan dunia tidak ingin negara Wano ini dibuka. Apa kalian masih ingat kata-kata dari Kaido ini yang mengatakan bahwa negara yang terbuka memungkinkan masuknya ide-ide yang berbahaya bagi negara ini? Nah, ini pun sejalan dengan kata-kata dari Profesor Clover. Dia mengatakan gagasan tentang kerajaan kuno berbahaya bagi pemerintahan dunia. Yips, bisa jadi di masa lalu sebelum runtuhnya kerajaan kuno, ada kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang di dalam sana. Mereka dibagi menjadi dua kubu. Di satu sisi ada orang-orang yang menetap di kerajaan tersebut, yaitu dia salah satunya adalah klan Kozuki. Kemudian, di sisi yang lainnya, orang-orang yang ditugaskan untuk menyelidiki sejarah kerajaan tersebut yang hancur oleh sesuatu hal. Nah, dengan tertutupnya Wano dari dunia, Wano pun kehilangan sumber daya dan pengaruhnya selama ini. Nah, sekarang kita coba kembali mengingat kata-kata dari Profesor Clover. Clover memberitahu kita bahwa kerajaan kuno ini mewariskan poneglyph. Yeps, uniknya kita pun diberitahu bahwa keluarga Kozuki adalah orang-orang yang menciptakan poneglyph. Tampaknya sangat make sense, bukan? Bagaimana jika kerajaan kuno dan tanah Wano Kuni beserta dengan para klan Kozuki ada hubungan antara satu sama yang lainnya? Dengan kata lain, arc Wano Kuni ini digambarkan sebagai semi cerita dari kerajaan kuno, sesuai dengan pertempuran yang ada di dalamnya yang mempengaruhi nasib dunia, mengubah dunia ini yang sekarang menjadi era baru, era yang akan memimpin dunia ini menuju perubahan yang terbesar sepanjang sejarah. Sesuai dengan apa yang menjadi judul pada chapter kita kali ini, yaitu era baru. Perubahan ini akan melibatkan orang-orang tanda petik dari kerajaan kuno di masa lalu. Luffy dan kawan-kawannya akan bersiap mengubah sejarah dunia ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamgon jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1055. Ingat, untuk di minggu depan, chapter akan rilis seperti biasa alias tidak akan libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.